Saudara, ratusan jiwa mengalami gangguan terjadi merata hampir di seluruh Indonesia. Fenomena baru terjadi belakangan dan ternyata masif memunculkan korban dan bahaya bagi sekelilingnya. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menuju sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat, rumah sakit jiwa yang mendiagnosa ratusan anak yang terdeteksi mengalami gangguan jiwa akibat gawai. Saudara, ikuti saya dalam Tersulut Gawai Terganggu Jiwa. Kemarin kesini karena main game. Beli ini beli itu bisa dia lakukan dengan cara berbohong atau bahkan sampai ada yang mencuri. Mirip dengan narkoba dong, Bu Dokter? Iya, betul. Di Jawa Barat ada anak yang mengalami gangguan jiwa karena gawai gadget. Ini fenomena global ya. Saya mendengar ada suara sirena, Bu. Tampaknya ada pasien ya, Bu ya. Ini yang terkait juga dengan game. Iya, Ini mengalami gangguan jiwa. iya. Sempat menganiaya ibu kandung. Ya kalau dilarang, kalau apa dia berusaha untuk mau melawan. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia yang mengalami kejadian sama. Anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Kesini karena main game. Canggung, mati gaya istilah saat ini. Semua terjadi jika gadget alias gawai tidak ada dalam genggaman. Ya, seiring perkembangan zaman, keberadaan gawai seolah tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dimanapun, kapanpun, gawai adalah kunci untuk bekerja hingga mencari hiburan. Efeknya memunculkan candu, dan candunya menyebabkan gangguan jiwa. Awal bulan ini, tiba-tiba masyarakat dikejutkan rumah sakit jiwa ternyata telah menangani ratusan anak pecandu gawai silih berganti. Fenomena baru muncul sejak maraknya game online dan media sosial di perangkat telepon pintar, smartphone. Biasanya individu yang kecanduan gadget atau game sih sebenarnya games atau yang gadget atau internet, biasanya dia punya ini namanya preokupasi, jadi pikiran dia terus menerus ke hal tersebut gitu. Mungkin dia sedang belajar juga, jadi ingatnya itu game, jadi nggak fokus belajar gitu. Mengkhawatirkan karena jumlah pasien pecandu gawai faktanya makin bertambah hingga terus mendatangi rumah sakit jiwa. Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, dalam 1 bulan menangani hingga 12 pasien, seluruhnya akibat candu gawai. Sebagian dari mereka harus dirawat inap karena membahayakan sekelilingnya, yang membuat miris usia mereka berkisar 7 hingga 15 tahun. Di Jawa Tengah, candu gawai juga mengintai. Sejak tahun ajaran baru 2019, Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta menangani rata-rata 2 pasien setiap hari
Seluruhnya dari kalangan anak dan remaja yang mengalami candu gawai. Begitupun di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Jawa Timur. Dalam 1 bulan, rata-rata menangani 2 pasien pecandu gawai berusia rata-rata belasan tahun. Di Pulau Sumatera, sejumlah rumah sakit daerah juga menangani kasus yang sama. Di Palembang, Sumatera Selatan misalnya. Demikian pula di wilayah timur Indonesia. Meski sementara ini Pulau Jawa, Jawa Barat dan Jawa Tengah dilaporkan terdapat korban anak dan remaja terbanyak. Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Odet Daniel, memunculkan cara unik, memberikan anak ayam bagi siswa sekolah. Agar mereka juga tidak terlalu fokus kepada gadget, saya punya program nanti insya Allah, ya ini sedang digodok ya kita, nanti ada program anak-anak rek dibere, rek SD dibere memelihara ayam, anak ayam. Mereka yang kecanduan gawai biasanya memiliki kehidupan yang berbalik dengan orang pada umumnya. Suasana hati mudah berubah menjadi kasar, bahkan mengamuk. Tidak hanya itu, seringnya bermain gawai dapat berujung pada kurangnya berteman di dunia nyata. Anak-anak terpaku dengan gawai menghabiskan waktu bermain hingga di atas 8 jam 1 hari, tidak melakukan apapun. Stres dan sulit konsentrasi jadi kondisi sehari-hari. Teknologi seperti pisau bermata dua, ada sisi positif dan negatif. Faktanya, setiap orang tidak bisa menghindari paparan teknologi. Namun, bagaimana jika berujung pada gangguan jiwa? Aiman mengupasnya. Saudara, saya berada di Bandung, Jawa Barat, dan saya berada persis di depan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Saya akan datang sini karena ada sebuah fenomena baru, saudara, di mana ada ratusan anak yang dirawat di rumah sakit ini karena gangguan jiwa akibat gawai atau gadget yang setiap hari ia gunakan, ia mainkan, dan kemudian dirinya mengalami kegoncangan. Saudara, ikuti saya akan melakukan pencarian informasi tuntas mengapa hal ini bisa terjadi, yang merupakan fenomena baru yang bisa saja hanya sedikit yang terungkap, tapi lebih banyak lagi di bawah yang belum terungkap, alias fenomena gunung es. Bagaimana gejalanya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana batasannya? Saya akan masuk ke dalam, saudara. Ikuti saya. Dan saudara, saya sudah berkeliling ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dan saya bertemu dengan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa ini, Ibu Eri Marliani. Ibu Dokter, terima kasih Ibu Dirut. Iya. Terima kasih menerima saya di Rumah Sakit Ibu, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ya Bu ya. Iya. Saya mendengar di sini, saya akan konfirmasi ke Ibu, ada 209 yang informasinya yang mengalami gangguan jiwa karena gawai. Betul kan demikian Bu? Enggak, itu salah itu. Jadi 209 itu jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit jiwa. Namun kita menangani pasien ketergantungan dari gadget atau gawai itu berkisar 2 sampai 3 orang per minggu. Oke, jadi kalau dikalikan 52 minggu dalam setahun kurang lebih di atas 100 penderita, betul? Ya, 100. 100 Itu pun pasien ya, Bu, ya? rawat jalan. Rawat jalan. Tidak semuanya diinap. Tidak semua dirawat Tapi ada inap. sebagian yang rawat inap juga. Ya, ada sebagian dirawat Oke, inap. ini sekaligus konfirmasi. Ya. Jadi mereka betul bahwa mereka mengalami gangguan jiwa, goncangan jiwa karena gadget tadi? Iya, jadi mereka yang datang ke sini itu mempunyai 2 penyakit, jadi artinya komorbid, jadi penyerta. Jadi apakah dia gangguan jiwa dulu, kemudian dia ketergantungan terhadap gawai, ataukah dia ketergantungan gawai disertai dengan penyerta penyakit lainnya. Saya akan berbincang dengan Ibu nanti apa saja kemudian dilakukan sehingga ia dikatakan mengalami goncangan, gangguan jiwa. Tapi boleh saya minta diantarkan Ibu untuk berkeliling sedikit di Rumah Sakit Jiwa ini, Bu? Saudara, saya akan lihat, saudara, untuk berkeliling sedikit di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini yang terkait dengan pasien yang mengalami gangguan jiwa
karena gawai dan mayoritas adalah anak-anak. Iya, Meskipun dewasa tidak menutup kemungkinan ya Bu ya. iya. Oke, kita menuju ke sana sudah. Oh, ini kasur apa ini Bu? Ya, Kotor ini kasur di dalam, namun kasur di sini itu suka menjadi bahan agresivitasnya, jadi Oke. dirobek habis. Resletingnya Gitu. dibuka dulu oleh dia? Iya. Terus dirobek? Iya. Jadi kasur cuma bertahan 1 hari di sini? Bisa, Usianya hanya sehari saudara karena dibuka resletingnya dan kemudian dirobek seperti ini? iya, bisa habis kalau dalam jangka waktu 1 hari bahkan? 1 hari. Iya. Oh ini ya. Ya, Nah, ini saudara, kita ada masuk ke ruang ICU Raja ya? Wali, ya. Ruang intensif di Iya. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Iya. Kenapa harus masuk ruang intensif? Apakah dia mengamuk misalnya? Iya. Saya lihat mayoritas yang ada di sini suara. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.